Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersuka. Kita menghampiri tahtanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang haus. Mari kita persembahkan hati kita, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus yang kami cintai. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi masalah. Pada hari ini kami pasti berhasil melalui kalian para masalah. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga sekalipun kami berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian, kami nggak takut. Karena tongkat dan gadanya adalah penghibur bagi kami. Dan pada hari ini kami mendeklarasikan bahwa Tuhan yang kami sembah, yang berjalan di depan kami. Bahkan kami memulai peperangan dari apa yang sudah Tuhan Yesus menangkan. Dan Dia yang menyediakan makanan untuk Bapak Ibu di depan para lawan-lawan kita, di depan musuh-musuh kita. Yang Tuhan inginkan kita, yang Tuhan inginkan agar Bapak Ibu dan saya melekat pada pokok anggurnya, melekat pada pribadinya, sehingga Bapak Ibu dapat berbuah secara alami, dapat berbuah secara natural, bukan buah yang dibuat-buat. Bukan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi buahnya alami. Itu yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu, kita sambut hari ini. Kita hadapi hari ini dengan kepala yang terangkat. Karena identitas Bapak Ibu dan saya sudah dipulihkan. Karena identitas Bapak Ibu dan saya sudah dikembalikan.
Mari kita siapkan hati. Kita mau tenggelam dalam cintanya pada saat ini. Mari siapkan diri Bapak Ibu. Kita mau hanyut dalam kasih-Nya. Kita mau hanyut dalam cintanya. Kita mau benar-benar berendam. Tidak dengan usaha. Tidak banyak bergerak. Hanya tenggelam. Membiarkan rohnya membawa Bapak Ibu. Membiarkan kasih-Nya menenggelamkan Bapak Ibu. Hingga Tuhan membuka mata Bapak Ibu. Bahwa kita sedang berada di dalam cintanya. Bahwa kita sedang berada di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus ingin sekali berbicara secara pribadi, tiap pribadi kepada Bapak Ibu. Tidak selalu mengandalkan hamba Tuhan. Tidak selalu mengandalkan orang lain untuk berbicara kepada Tuhan. Tapi Tuhan inginkan berbicara kepada Bapak Ibu dari hati ke hati. Secara pribadi. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Izinkan saya berdoa. Hanya yang mau saja. Hanya yang rindu saja. Hanya yang mau saja. Doa ini sifatnya tidak memaksa. Tapi hanya yang rindu saja mendengar suara Tuhan. Yang ingin saja mendengar suara Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu boleh letakkan tangan Bapak Ibu di dada. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Engkau sudah mati buat kami. Darah-Mu terkucur untuk kami. Memperkenalkan kami dengan Allah Bapa. Memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Keberadaanmu Tuhan mengganti hati kami. Mengganti nurani kami dengan hati yang baru, hati yang tetap terjaga. Tuhan Yesus, ini hati-Mu, hati yang ada bersama-sama dengan kami saat ini adalah hati-Mu. Bantu kami Roh Kudus, agar kami tetap setia untuk menjaga hati nurani kami agar tetap murni. Agar anak-anak Allah di tempat ini dapat secara pribadi mengalami terobosan-terobosan. Dapat secara pribadi mengalami kemenangan.
dapat merasakan secara pribadi komunikasi dengan Allah yang hidup. Dapat secara pribadi bertatap muka dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi. Ajari kami untuk menyadari sebuah identitas kami sebagai anak-anak Allah. Jika kami anak, Engkau adalah Bapa kami. Dan jika Engkau Bapa kami, maka seharusnya seorang anak dapat berkomunikasi dengan bapaknya. Bantu kami, Roh Kudus. Singkapkan telinga roh kami. Singkapkan setiap selubung yang menutupi mata hati kami. Singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua terbuka. Sehingga kami dapat dengan jelas menangkap isi hati Tuhan. Sehingga kami dapat dengan presisi mendengar suara-Mu, Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami ingin mendengar. Kami ingin mengenal Allah yang kami sembah secara utuh. Bahkan kami ingin mendengar detak jantung-Mu, Tuhan. Yes, God. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini yang tiba-tiba telinganya terbuka jauh lebih tajam dari yang sebelumnya, jauh lebih tajam, jauh lebih peka daripada sebelumnya, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Tinggikan namanya. Agungkan namanya. Ayat mengatakan siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan berlimpah-limpah. Dan siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Ketika Bapak Ibu menjaga hati nurani agar tetap murni, sehingga dapat dengan mudah Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu dan saya menjaga hati nurani agar tetap murni, tidak menyimpan kesalahan orang lain, melihat dari cara Tuhan Yesus melihat, merasakan dari cara Tuhan Yesus merasakan, bersyukurlah. Bersyukurlah.
bukan karena Bapak Ibu dapat mendengar suara Tuhan. Bergembiralah, bukan karena indera rohani Bapak Ibu dipulihkan, tapi berbahagialah karena identitas Bapak Ibu sudah dipulihkan. Identitas Bapak Ibu kembali dipulihkan. Terimalah itu. Identitas yang baru. Identitas yang sudah dipulihkan. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak terang. Mari sembah Dia. Mungkin di antara Bapak Ibu mengalami rasa mual saat ini. Seperti ada angin yang keluar dari dalam tubuh. Izinkan kasih-Nya menyelimuti Bapak Ibu. Berbahagialah. Bukan karena Bapak Ibu dipenuhi dengan karunia-karunia, tapi berbahagialah. Karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, God. Yes. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu, ada di antara saudara-saudara yang hingga saat ini masih merasakan perasaan yang menuduh di hati, merasakan rasa kecewa. Kenapa Tuhan aku dilahirkan dalam keluarga ini? Kenapa Tuhan aku ada di keluarga ini? Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, dengarkanlah. Tuhan merancangkan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan, tapi aku gak ingin lahir di keluarga ini. Mungkin ada perkataan seperti itu. Mungkin ada keluar ucapan seperti itu. Ketahuilah, berbuahlah. Berbuahlah. Bukan dunia, bukan keadaan yang mengubah Bapak Ibu, tapi keadaan
Tapi dunia berubah karena keberadaan Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Kristus, apakah keberadaan Bapak Ibu diperhitungkan di alam roh? Apakah setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapak Ibu mengguncang alam roh? Karena kuasa yang Tuhan berikan. Karena ada pengaruh yang besar. Ada pengaruh yang besar. Ada otoritas. Ada kuasa. Bila Roh Allah tinggal dan diam di dalammu. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya, agungkan Dia. Saya merasakan pada pagi hari ini masih ada pribadi yang kecewa terhadap suami. Yang merasakan hal demikian, pegang dadanya, izinkan saya berdoa. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, aku mengasihi suami saya. Karena aku melihat Tuhan Yesus di dalam suami saya. Aku melihat Tuhan Yesus di dalam kedua orang tua saya. Aku mengampuni setiap kesalahan yang orang tua saya lakukan terhadap saya. Pada saat ini, saya lepaskan roh pengampunan. Saya lepaskan roh damai sejahtera. Saya mengampuni kedua orang tua saya. Dan saya juga mau mengampuni diri saya sendiri. Saya mau mengampuni pasangan saya. Karena Tuhan yang memampukan saya. Yang pada pagi hari ini mengalami sakit gigi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu, sakit gigimu sudah disembuhkan. Bahkan kalau perlu yang berlubang ditambal oleh surga. Yang pagi hari ini datang dengan kepahitan di hati. Lepaskanlah pengampunan. Maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Suatu ribaan yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang kita pakai untuk mengukur seseorang akan diukurkan kepada kita dan ditambah-tambah. Ampunilah Bapa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari terus menyembah dalam posisi berdoa, dalam posisi berendam. Nikmati kasih-Nya mengalir. Tuhan, Engkaulah juara kami. Engkaulah pembela bagi kami. Raksasa jatuh saat Engkau berdiri, tidak terkalahkan. Bahkan setiap peperangan telah Engkau menangkan. Kami adalah apa yang Engkau katakan. Siapa kami adalah apa yang Engkau katakan, bukan apa yang kami katakan. Engkau Tuhan yang memahkotai kami dengan keyakinan, sehingga kami dapat duduk bersama-sama dengan Engkau Yesus di tempat surgawi. Engkau tidak terkalahkan, Tuhan. Engkau yang menaklukkan semuanya itu. Sekarang kami bisa melihat Engkau yang mengajari kami untuk menerimanya, menerima kemenangan itu, menerima anugerah ini. Biarlah semua upaya berhenti dan mengaku ini kemenangan pribadi kami. Ini kemenangan-Mu Tuhan, bukan kemenangan kami. Tapi karena Engkau ada di dalam kami, sehingga kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Saat kami berseru, setiap dinding, setiap tembok rubuh, setiap batasan denominasi rubuh. Tembok itu sudah dihancurkan. Kami memiliki kuasa yang telah Yesus berikan, sehingga setiap kami membuka mulut, mukjizat terjadi. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Agar Engkau Tuhan yang membuat kami ditinggikan pada waktu-Mu. Mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran Bapak Ibu kepadanya. Apabila Ia yang memelihara kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kita tahu bahwa semua saudara-saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil Bapak, Ibu, dan saya di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan, dan mengokohkan kita jika kita rela menderita bersama-sama dengannya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam posisi menyembah, mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengerti artinya duduk bersama Dia, ketika Bapak, Ibu, dan saya menyadari makna duduk bersama Dia di surga dan belajar berjalan dalam hidup bersama Dia, maka kita akan cukup mempunyai nilai dalam peperangan melawan si jahat dengan segala tipu dayanya. Janganlah kita menjadi lemah, agar si jahat tidak menginjak-injak kita dan terus-menerus menancapkan gambaran-gambaran kekalahan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Agar si jahat tidak menginjak-injak kita dan terus-menerus mengulang gambaran-gambaran yang salah, gambaran-gambaran trauma-trauma di masa lalu. Tapi lawanlah dia. Karena peperangan Bapak, Ibu dimulai dari kemenangan yang Tuhan sudah menangkan. Namun sebaliknya, setiap orang percaya yang identitasnya telah diubah dapat menjadi lebih kuat dari musuh setelah memahami nilai peninggian yang dikerjakan oleh Bapa baginya dan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dirinya. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan menyadarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa peperangan yang kita hadapi bukan untuk mendapatkan kemenangan. Akan tetapi, kita berperang karena kita yakin bahwa kita sudah menang dari kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus Yesus kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dialah Yesus yang sebenarnya berjuang memperoleh kemenangan terhadap si iblis. Dan ketika kita menerima Dia, menerima Tuhan Yesus, Ia memasukkan kita ke dalam kemenangannya.
Peperangan Tuhan Yesus bercorak ofensif. Ia menyerbu teritorial si iblis sampai ke alam maut dan membebaskan para tawanan dari sana. Sedangkan peperangan Bapak, Ibu, dan saya bercorak defensif. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa minta agar diberikan kemenangan, itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara telah kehilangan kemenangan itu terlebih dahulu. Di dalam Yesus, kita tidak berjuang agar menang, tetapi berjuang karena kita sudah memperoleh kemenangan yang telah diperolehnya. Di dalam Dia, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu, saudara-saudara, di dalam Dia kita bertahan. Kita bukan berjuang menuju kemenangan. Bahkan sebaliknya, kita berjuang dari dalam kemenangan. Lebih dari pemenang adalah orang-orang yang tinggal di dalam kemenangannya. Apakah Bapak, Ibu, dan saya tinggal di dalam kemenangan? Apakah Bapak, Ibu, dan saya menyadari kemenangan-kemenangan ini? Kita bukan berjuang untuk menang, kita berjuang dari kemenangan. Mari kita renungkan firman pada pagi hari ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian kita dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya kita berbicara. Tuhan, kini kami sadar bahwa kami berperang dari kemenangan yang sudah Tuhan menangkan. Sehingga kita tidak lagi meminta-minta Tuhan untuk menang. Karena kemenangan sudah ada di dalam kita. Kemenangan sudah ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau, Tuhan, tinggal di dalam kami. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus telah ditinggikan di atas segala nama, dan nama itu telah diberikan kepada manusia. Hanya merekalah yang mengerti arti nama itu, yang mampu memakainya. Pertama, dalam pemberitaan firman Tuhan, nama itu berkuasa menyelamatkan manusia. Yang kedua adalah
dalam melawan tipu daya dari si iblis. Dan yang ketiga, dalam doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Bila Dia mempercayakan namanya kepada Bapak, Ibu, dan saya, mempercayakan namanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, adakah kita dapat dipercaya dalam memakai namanya yang berkuasa itu? Tuhan tidak hanya mencari orang yang percaya kepadanya, Dia mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Matanya menjelajah ke seluruh negeri pada saat ini. Ia mencari hati. Ia mencari orang-orang yang hatinya bisa dipercaya. Hatinya yang berseru-seru. Hatinya yang mencintai Dia. Secara utuh. Mereka yang dipercayainya, mereka yang dipercayakan namanya, hanya bila Bapak, Ibu, dan saya memang hidup sesuai dengan semua kehendak-Nya, maka Ia akan mempercayakan sepenuhnya nama itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa kehendak-Nya? Apakah Bapak, Ibu, dan saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Apakah Bapak, Ibu, dan saya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Jika itu belum terjadi, mari bertobatlah. Sehingga Tuhan mempercayakan namanya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga Tuhan mempercayakan namanya, nama yang berkuasa itu tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan saudara-saudara yang saya kasihi, saat harapan memudar, pengharapan dilucuti, dan kita datang begitu saja, hanya membawa kerinduan, hanya untuk dibawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sesuatu yang sangat berharga, sehingga kami tidak membiarkan seorang pun atau apapun untuk mengambil hati-Mu daripada kami.
Kami akan membawakan-Mu lebih dari sekedar pujian. Engkaulah pujian itu sendiri. Engkau menciptakan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Hati yang terhubung, cinta yang terkoneksi, keintiman yang dalam. Engkau Tuhan mencari jauh lebih dalam, melalui segala cara Engkau mendapati kami. Lihatlah, lihatlah ke dalam hati kami ya Tuhan. Kami sujud dan menyembah. Kami mau rebahkan kepala kami di dada-Mu Tuhan, untuk mendengarkan detak jantung-Mu. Dan ini semua tentang-Mu Tuhan. Ini semua tentang-Mu Yesus. Maafkan kami Tuhan, untuk hal yang telah kami lakukan. Ini semua tentang-Mu Tuhan. Ini semua tentang-Mu Yesus. Raja yang tidak ada habisnya. Tidak ada yang bisa mengungkapkan berapa banyak yang pantas Engkau dapatkan. Tidak ada yang lain. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Bahkan kami telah mencoba untuk melihat. Butuh waktu yang lama untuk kami percaya bahwa Engkau memilih orang seperti kami untuk membawa kemenangan-Mu. Kesempurnaan tidak akan pernah kami dapatkan. Tetapi Engkau yang memberikan yang kami tidak layak untuk terima. Engkau mengambil yang hancur dan mengangkatnya menjadi satu kemuliaan. Oh Tuhan, betapa baik hati-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami, mengangkat kami dari debu, dan menjadikan kami biji mata-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan memandang Bapak Ibu dan saya sebagai kemuliaan, memandang Bapak Ibu dan saya sebagai biji matanya, oleh sebab itu, perbuatlah agar dirimu layak. Perbuatlah, hargai dirimu. Pandanglah dirimu sebagai sesuatu yang layak di depan Tuhan. Perbuatlah itu sebagai sesuatu yang layak di depan Tuhan. Perbuatlah dengan setia. Hanya setia yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hanya kesetiaan dan pengabdian yang bisa
kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya yang kita diami saat ini bukanlah milik kita lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Agungkan namanya. Beri Dia kemuliaan. Beri Dia kemuliaan. Sembah Dia. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh kami, di dalam hidup kami, di dalam batin kami, di dalam jiwa raga kami. Semua tentang-Mu Tuhan. Semua hanya tentang-Mu Tuhan. Bahkan kami gak layak sebetulnya. Tapi Engkau yang memberikannya. Agar kami dipermuliakan. Pada pagi hari ini, kota Bandung penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun di antara Bapak Ibu yang tinggal di Bandung saat ini, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Akan terjadi transformasi besar-besaran di kota Bandung. Apinya ada di sana saat ini. Saya melihat beberapa kota di Indonesia yang dipenuhi dengan api kemuliaan. Hingga Aceh, api lawatan Tuhan ada di Aceh. Pertobatan terjadi di Aceh. Hingga Papua, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Surabaya, Irian, Lombok, jika kota Bapak Ibu tidak disebut, itu artinya jadilah api itu sendiri. Bangkitkan api yang ada di dalammu. Berserulah, berdoalah, agar api itu juga turun atas kotamu. Kota itu membutuhkan doa Bapak Ibu. Kota itu membutuhkan hati anak-anak Allah. Medan, yes God, banyak kota-kota yang bermunculan api pada saat ini. Oleh karena doa Bapak Ibu, memohonkan agar api pertobatan itu juga turun atas kota Bapak Ibu, wilayah di mana Bapak Ibu berada.
teruslah berdoa untuk kotamu, untuk di mana engkau tinggal. Rendam kota di mana Bapak Ibu tinggal dengan kasih Kristus. Jadilah penyampai firman-firman Allah, baik melalui doa, pujian, penyembahan, ataupun melalui sikap sehari-hari, di mana orang lain dapat melihat Yesus, di mana orang lain dapat merasakan Yesus tinggal di dalam hati, di dalam hidup Bapak Ibu. Jadilah mulia, karena Bapak Ibu sudah diangkat menjadi mulia. Muliakanlah Dia, muliakanlah Dia, tinggikan namanya, turunkan apimu Tuhan, turunkan rohmu Tuhan, atas kota-kota di mana kami tinggal. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, engkau juga diberi kuasa untuk menurunkan api dari surga, api pertobatan, juga untuk mendatangkan hujan awal dan hujan akhir, karena keberadaanmu, karena Yesus tinggal di dalammu. Usahakanlah agar hati nuranimu terjaga untuk tetap murni dan setia. Jagalah hati nuranimu agar tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Kami terima segala berkat, kemuliaan yang ada padamu Tuhan, tinggal di dalam kami. Kami menyadari bahwa keberadaan kami sebagai kesayangan-Mu Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa kami harus menjaga ini, baik-baik. Tidak ada kata yang sembrono, perbuatan yang membuat Tuhan menjadi jijik, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kata yang sia-sia, hati yang licik, hati yang angkuh, hati yang mendua. Tuhan suka dengan orang yang setia sampai pada akhirnya. Tuhan ajari kami untuk terus Tuhan mengenal, mengerti isi hati-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk mengerti rancangan-rancangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya berdoa agar Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini terhindar dari virus COVID-19. Terhindar dari virus, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya, kami yang menerima berkat-Mu, sama-sama katakan, amin.